Halo semua, kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas dari pelatihan Junior Network Administration yang diselenggarakan oleh Kominfo. Nah, tugasnya ini adalah kita disuruh menganalisa dan membuat pengalamatan jaringan dengan metode VLSM. Nah, di sini ada suatu sekolah atau sekolah ini memiliki 4 ruangan yang masing-masing ini ada keterangannya. Yang pertama, ruang guru ini membutuhkan 18 user, kemudian ruang kelas membutuhkan 50 user, ruang TU membutuhkan 7 user, dan yang terakhir ruang laboratorium membutuhkan 90 user. Nah, kita disuruh membuat pengalamatan jaringan dengan metode VLSM. Kemudian disuruh untuk mensimulasikannya dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah buat topologinya ya teman-teman. Ini saya sudah membuat 4 network atau per ruangan sudah saya buat ini di Cisco Packet Tracer. Di sini ada ruang laboratorium dengan 90 user, kemudian ruang kelas 50 user, ruang guru 18 user, dan ruang TU 7 user. Nah, untuk ruang laboratorium, saya mengalokasikan networknya yaitu 192.168.0.0/25. Nah, kenapa /25? Nah, ini karena kebutuhan user di sini adalah 90 user ya teman-teman, di mana /25 itu membutuhkan atau host yang valid yang bisa dipakai adalah 126. Nah, makanya ini cukup nih untuk /25. Kemudian ruang kelas ini saya alokasikan networknya itu 192.0.0/128/26. Nah, ini ruang kelas ini membutuhkan 50 user, maka saya memakai /26 karena /26 itu host yang tersedia adalah 62 ya teman-teman, jadi masih bisa mengakomodir 50 user. Kemudian ruang guru ini 18 user, saya mengalokasikan networknya yaitu 192.168.0.192/27, di mana /27 itu host yang tersedia adalah 32 atau 30 host yang valid yang bisa dipakai. Kemudian yang terakhir ada ruang TU yang paling sedikit 7 user. Ini networknya 192.168.0.224/28, di mana /28 itu host yang valid ada 14. Jadi masih bisa terakomodir. Nah, ini dengan metode VLSM ya. Jadi kita alokasikan user yang paling banyak itu didahulukan. Jadi ini yang paling besar itu ruang lab, kemudian yang kedua ruang kelas, yang ketiga ruang guru, dan yang keempat ruang TU yang paling sedikit. Nah, kemudian kita coba nih teman-teman, kita coba mengeping atau cek jaringannya. Apakah lab 1 dan lab 2 atau lab PC 1 dan PC lab 2 bisa connect atau enggak. Kita yang pertama tambahkan dulu IP-nya teman-teman. Untuk menambahkan IP, kita klik di PC ini, kemudian masuk ke tab desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, di sini kita isikan IP-nya teman-teman. Kita sesuaikan dengan network, yaitu 192.168.0.1. Nah, subnet masknya karena berhubung ini /25, maka yang terakhir ini kita ganti 128. Kita untuk default gateway-nya tidak usah diisi, kita langsung close saja. Kemudian di PC lab 2 kita kasih IP juga 192.168.0.2. Subnet masknya kita isi sama /25 yaitu .128.
PC Lab 90 kita juga kasih IP juga 192.168.0.90. Nah, kemudian subnet masknya kita ganti juga. Oke, sekarang kita coba ini kita ping dari PC Lab 2 ke PC Lab 1 ya teman-teman. Kita coba ping 192, IP-nya si PC Lab 1 yaitu 168.0.1, enter. Nah, di sini sudah menunjukkan koneksinya sudah bisa atau sudah terkoneksi. Nah, berarti ini sudah sukses nih teman-teman. Coba kita ke kita ping dari PC Lab 2 ke PC Lab 90. Kita coba ping 192.168.0.90. Nah, bisa juga. Nah, berarti ini sudah berhasil untuk di ruang lab. Kemudian kita masuk ke ruang kelas. Nah, ruang kelas ini kita coba kasih IP juga. Ini di PC kelas 1 kita kasih IP 192.168.0. Karena ini networknya 192.168.0.128, maka IP yang bisa digunakan adalah setelahnya teman-teman. Jadi kita kasih 129 saja. Nah, subnet masknya ini kita isi sesuai slashnya, /26. Kalau /26 berarti 192. Oke. Close. Kita ke kelas 2. Kita isikan IP-nya juga 192.168.0.130. Nah, ini subnet masknya adalah 192 juga. Untuk kelas 50 sama 192.168.0.131. Nah, ini kita kasih subnet masknya yaitu /26 192. Oke. Nah, kita coba ping dari PC kelas 1 ke PC kelas 2. Kita coba ping 192.168.0.130. Nah, ini udah connect ya teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah berhasil juga di ruang kelas. Kemudian kita coba dari ruang kelas ngeping ke ruang laboratorium. Nah, misalnya dari PC kelas 1 kita coba ping ke PC Lab 2. Ping 192.168.0.2. Nah, ini request timeout, artinya ruang kelas dan ruang laboratorium itu tidak saling terkoneksi atau tidak terhubung karena sudah beda networknya. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang tugas 2 dari pelatihan junior networking yang diselenggarakan oleh Kominfo. Nah, demikian informasinya. Terima kasih.